Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita kembali lagi insyaallah. Sekarang kita akan belajar tentang huruf dal. Tujuan kita adalah agar kita dapat mengetahui bagaimana bentuk huruf dal, kemudian agar kita dapat mengucapkan huruf dal tersebut baik itu dengan fathah, dhammah ataupun kasrah. Kemudian juga agar kita dapat mengeluarkan huruf dal tersebut dari suatu kata. Juga agar kita dapat menentukan mana gambar yang mengandung huruf dal. Yang terakhir adalah agar kita dapat menulis huruf dal tersebut terpisah dari suatu kata. Ini adalah bentuk dari hurufnya, huruf dal. Berikutnya kita akan berikan harokat pada huruf dal ini. Yang pertama adalah kita akan berikan harokat dhammah. Dibaca du, seperti itu ya. Kemudian kita berikan harokat fathah. Kita ganti dari dhammah menjadi fathah. Kita baca da, seperti itu ya. Kemudian setelah fathah kita ganti menjadi kasrah dan kita tambahkan ya padanya. Kita baca di, seperti itu ya. Kalau ya-nya kita hilangkan maka kita baca pendek, di, seperti itu. Kemudian ini adalah cara kita menulis huruf dal. Tinggal kita ikuti sesuai dengan arah panahnya ya. Dari atas ke bawah, kemudian ditarik ke kiri. Berikutnya kita akan memberikan warna pada huruf dal berikut ini. Jadi kita tinggal mewarnai saja dengan warna yang sesuai pada gambar. Alhamdulillah kita telah mewarnai, jadi seperti ini ya hasilnya. Kemudian kita akan baca contoh-contoh dari huruf dal yang ada pada kata-kata berikut ini. Aqra. Kita akan baca jaridatun. Jaridatun. Artinya adalah koran. Kemudian yang kedua adalah wardun. Wardun. Ini adalah bunga ya. Kemudian yang ketiga adalah darrajatun. Darrajatun. Ini adalah sepeda. Kemudian yang keempat adalah hadiqatun. Hadiqatun. Ini adalah taman. Kemudian yang kelima adalah dumyatun. Dumyatun. Ini adalah boneka. Kemudian yang terakhir adalah Khalid. Khalid. Ini adalah nama seseorang. Pada kata darrajatun, di sini dalnya ada di awal kata berharakat fathah. Kemudian yang kedua pada kata dumyatun, di sini dalnya ada di awal kata dan berharakat dhammah. Kemudian yang ketiga pada kata adilun, di sini dalnya ada di tengah dan berharakat kasrah. Darrajatun, dal berharakat fathah yang artinya sepeda. Kemudian yang kedua dumyatun, dal yang berharakat dhammah yang artinya boneka. Kemudian yang ketiga adalah adilun. Adilun. Di sini dalnya ada di tengah dan berharakat kasrah. Kemudian umayyiz bainas sautil qasir, kita akan bedakan mana dal yang dibaca pendek was sautit tawil al-mad, dan dal yang dibaca panjang. Yang di atas adalah dal yang dibaca pendek. Da, du, di. Dal yang berharakat fathah kita baca pendek da. Kemudian dal yang berharakat dhammah kita baca pendek du. Kemudian dal yang berharakat kasrah kita baca pendek di. Adapun apabila ketambahan huruf mad baik itu pada fathah, dhammah dan kasrah maka kita baca panjang. Khusus untuk yang fathah maka kita tambahkan alif di sana agar dibaca panjang. Menjadi da. Kemudian yang dhammah, dal yang berharakat dhammah kita tambahkan waw agar dibaca panjang. Kita baca du. Kemudian dal yang berharakat kasrah, apabila kita ingin baca panjang maka kita tambahkan huruf mad yaitu ya. Kita baca di. Kemudian kita akan baca lagi kata-kata berikut ini yang mengandung huruf dal. Yang pertama yaitu dumyah. Dumyah yaitu boneka. Kemudian yang kedua adalah dub. Dub yaitu beruang.
Kemudian yang ketiga adalah dima. Dima. Ini adalah nama perempuan ya. Kemudian berikutnya adalah daftar. Daftar ini adalah buku tulis. Kemudian yang terakhir adalah darrajah. Darrajah ini adalah sepeda ya. Jadi di sini pada contoh-contoh ini lengkap ya. Yang pertama ada dal yang berharokat dhammah, yaitu dumyah dan dub. Kemudian dal yang berharokat kasrah, walaupun panjang karena ketambahan huruf ya, maka dibaca panjang, yaitu dima. Kemudian dal yang berharokat fathah itu ada pada daftar dan darajah. Berikutnya adalah ilustrasi bagaimana dal itu ditulis apabila dia ada di awal kata ataupun ada di tengah kata dan di akhir kata. Pada rumah yang pertama di sini adalah bentuk dal yang bersendirian ya, bersendirian dan di awal kata ataupun yang tidak bersambung baik dengan huruf yang setelahnya tidak akan bersambung ya. Adapun yang sebelumnya. Kemudian yang di tengah ini adalah dal yang bersambung dengan huruf yang sebelumnya. Kemudian apabila di akhir sama seperti yang di tengah ya. Jadi dal itu bersambung dengan huruf yang sebelumnya dan tidak bersambung dengan huruf yang setelahnya. Kita lihat contohnya di sini dal yang ada di awal kata, dia ditulis bersendirian. Dik, dik, artinya ayam jago. Kemudian yang kedua adalah hadiyah. Hadiyah. Kita perhatikan di sini dalnya ada di tengah dan tidak bersambung dengan ya. Dia hanya bersambung dengan huruf ha yang ada sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah yad. Yad, yaitu tangan. Pada kata yad, dalnya ini ada di akhir dan dia hanya bersambung dengan huruf yang sebelumnya, yaitu ya. Dibaca menjadi yad, yaitu tangan. Berikutnya kita perhatikan ulahid thumma aktub. Di sini kita akan menulis dal yang bersendirian ya. Dal yang ada di awal kata ataupun yang bersendirian. Di sini ada dal yang berharokat fathah, kemudian kasrah, dhammah dan sukun. Da, di, du, dan dal yang berharokat sukun. Alhamdulillah, jadi seperti ini hasilnya. Kita telah selesai dari menulis huruf dal, baik itu dengan fathah, kasrah, dhammah, dan sukun. Kemudian berikutnya arsum dairatan haulal harfi dal thumma aktubhu ma harakatihi. Kita akan berikan lingkaran pada huruf dal di kata-kata berikut ini dan kemudian kita akan tulis kembali dengan harokatnya. Yang pertama adalah durjun. Durj, durj. Ini adalah laci ya. Di sini dalnya ada di awal dan berharokat dhammah. Kemudian yang kedua adalah asadun. Asad. Di sini dalnya berharokat apa? Dhammatain dan ada di akhir. Kemudian yang ketiga adalah daftarun. Daftar. Di sini dalnya berharokat fathah dan ada di awal kata. Kemudian yang terakhir adalah nadirun. Nadirun. Di sini dalnya ada di tengah dan berharokat kasrah. Kita ulangi lagi. Yang pertama adalah durjun, yaitu laci. Dalnya ada di awal dan berharokat dhammah. Kemudian yang kedua adalah asadun, yaitu singa. Di sini dalnya ada di akhir dan berharokat dhammatain. Kemudian yang ketiga adalah daftarun. Di sini dalnya ada di awal kata dan berharokat fathah. Artinya adalah buku tulis. Kemudian yang terakhir adalah nadirun. Di sini dalnya ada di tengah kata dan berharokat kasrah. Artinya adalah jarang. Berikutnya kita akan mengisi titik-titik di bawah ini. Jadi di sini ada kata-kata yang akan kita tambahkan huruf dal padanya. Yang pertama adalah jari titik-titik tak marbutah. Kita tambahkan dal menjadi jaridatun. Jaridatun. Artinya koran. Di sini dalnya berharokat fathah dan ada di tengah kata. Kemudian
Yang kedua adalah darrajatun. Jadi kita tambahkan dal pada kata yang kedua ya. Di sini rajatun. Darrajatun, yaitu sepeda. Kemudian kata yang ketiga adalah wardun. Wardun ya, yaitu bunga. Kemudian kata yang keempat adalah hadiqatun. Hadiqatun. Di sini dalnya diletakkan di tengah ya. Di tengah kata dan berharakat kasrah. Kemudian yang akhir adalah titik-titik, mim sukun, kemudian ya dan tak marbutah. Kita tambahkan dal padanya menjadi dumyatun. Dumyatun, yaitu boneka ya. Berikutnya aqra'un nas, kita akan baca nas berikut. Qala Fawaz, Fawaz berkata, Ummi tasqi wardal hadiqah. Ibuku menyiram bunga-bunga di taman. Wa abi yaqra'ul jaridah. Dan ayahku sedang membaca koran. Wa akhi yarkabud darrajah. Dan saudaraku sedang mengendarai sepeda. Wa ukhti tahmilu dumyataha. Dan saudari perempuanku sedang membawa bonekanya. Wa ana al'abu ma'a sadiqi Khalid. Sedangkan aku sedang bermain bersama sahabatku Khalid. Alhamdulillah kita telah baca nas berikut. Kita perhatikan pada nas ini, di sini ada kata-kata yang mengandung huruf dal. Contohnya yang pertama, pada jumlah yang pertama yaitu ummi, ibuku, tasqi, sedang menyiram, warda. Ya, di sini ada ward, yaitu bunga. Dalnya ada di akhir dan berharokat fathah. Kemudian yang kata yang kedua adalah al-hadiqah, yaitu taman. Di sini dalnya ada di tengah dan berharokat kasrah. Jadi pada jumlah ummi tasqi wardal hadiqah, di sini ada dua kata yang mengandung huruf dal. Ahsantum. Kemudian yang kedua adalah wa abi yaqra'ul jaridah. Di sini ada satu kata yang mengandung huruf dal, yaitu al-jaridah. Di sini dalnya berharokat fathah dan ada di tengah kata. Kemudian jumlah yang berikutnya adalah wa akhi yarkabud darrajah. Di sini ada satu kata yang mengandung huruf dal, yaitu ad-darrajah. Di sini dalnya ada di tengah dan berharokat fathah. Kemudian pada jumlah berikutnya wa ukhti tahmilu dumyataha. Di sini ada satu kata yang mengandung huruf dal, yaitu dumyataha. Di sini dalnya ada di awal kata dan berharokat dhammah, yaitu dumyataha. Kemudian yang di akhir ada dua kata yang mengandung huruf dal. Wa ana al'abu ma'a sadiqi Khalid. Yang pertama ada sadiqi, kemudian yang kedua adalah Khalid. Pada kata sadiqi di sini dalnya berharokat kasrah dan terletak di tengah kata. Kemudian pada kata Khalid di sini dalnya ada di akhir ya, dan berharokat kasratain. Ahsantum, barakallahu fikum. Sebelumnya kita telah belajar cara menulis dal yang bersendirian. Kemudian yang sebelah kiri adalah cara menulis dal apabila terletak di tengah kata ataupun di akhir. Jadi dimulai dari titik itu kemudian diikuti tanda panahnya seperti yang ada di gambar. Kemudian ulahidhul harf wa aktubuhu. Setelah kita belajar cara menulis dal yang ada di akhir ataupun di tengah kata, kita akan belajar bagaimana cara menulisnya dengan melihat contohnya dan kemudian menulisnya kembali. Alhamdulillah kita telah selesai dari menulis huruf dal yang ada di awal kata, kemudian di tengah kata, dan di akhir kata. Seperti ini cara menulis huruf dal. Kemudian arsum dairatan haulal harfi dal tsumma aktubuhu. Di sini ada kata-kata yang mengandung huruf dal, dan itu ada dal yang di awal kata, kemudian di akhir, dan di tengah. Pada kata pertama yaitu durj, yaitu laci. Di sini dalnya berharokat dhammah dan ada di awal kata. Kita tulis lagi, ahsantum, seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah asad.
asad, yaitu singa. Di sini dalnya ada di akhir, kita tulis lagi. Dan di sini dalnya itu berharokat dhammatain ya, asadun, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah madinatun. Madinatun. Di sini dalnya ada di tengah dan berharokat kasrah. Kita tulis lagi. Di sini dalnya ada di tengah dan berharokat kasrah. Penulisannya sama dengan asad yang dalnya yang ada di akhir. Baik itu di tengah maupun di akhir, penulisannya hampir sama. Kemudian yang terakhir adalah nadir. Nadir. Di sini dalnya ada di tengah, namun bersendirian ya. Dia tidak bersambung dengan yang sebelumnya dan yang setelahnya. Itu dikarenakan karena huruf yang sebelumnya adalah alif. Jadi dia tidak bersambung dengan huruf dal. Jadi dia ditulis bersendirian. Dal yang berharokat kasrah ada di tengah dan bersendirian. Ahsantum barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.